Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armelia Dewi Permatasari, NPM 0062. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Materi yang akan dibahas yaitu pertama pengertian morfem, kedua jenis morfem, dan ketiga proses morfologis. Pengertian morfem. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Secara umum, morfem terbagi atas dua bagian, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Ciri-ciri morfem yaitu mempunyai makna, tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena makna yang terkandung di dalamnya akan hilang. Jenis morfem yang pertama, morfem bebas, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri. Misalnya saya, duduk, kursi, kapal. Semua kata dasar yang dapat berdiri sendiri dikategorikan sebagai morfem bebas. Morfem terikat, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain. Misalnya henti pada kata berhenti atau memberhentikan, cantum pada kata tercantum atau mencantumkan. 3. Morfem gramatikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal, misalnya dan, yang, dengan. Yang keempat, morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif, mencakupi kata penuh dan afiks derivatif. Semua morfem yang dapat berdiri sendiri atau memiliki makna leksikal disebut morfem leksikal. Kelima, morfem segmental, yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. Yang keenam, morfem suprasegmental, morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. 7. Morfem terbagi, yaitu morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai dan diantara oleh unsur lain seperti ke, an pada kata keadaan. Proses morfologis. Semua jenis morfem baik yang dapat berdiri sendiri maupun yang sifatnya terikat dapat bergabung sesuai kaidah tertentu untuk membentuk sebuah kata yang bermakna. Proses morfologis terdiri atas 1. Afiksasi, reduplikasi, perubahan intern, 4. suplesi, dan 5. modifikasi kosong. 1. Afiksasi adalah penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks. Afiks merupakan bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal atau bentuk atau morfem. Terikat yang dipakai untuk menurunkan kata imbuhan. Terdapat 3 jenis afiks, yaitu awalan perfect, sisipan infix, dan akhiran sufiks. Pertama, perfect, disebut juga awalan. Perfect adalah afiks yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar. Perfect ber, perfect me, perfect per, perfect pen, perfect di, perfect se, perfect ke, perfect para, perfect maha. Yang kedua, infix adalah afiks yang diselipkan di tengah kata dasar. Infix termasuk afiks yang kurang produktif penggunaannya. Infix dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 macam. Infix L misalnya dari kata gembung sama dengan gelembung. Infix M misalnya dari kata getar menjadi gemetar, gemuruh. Infix R misalnya dari kata gigi, suling menjadi gerigi, seruling. Yang ketiga, sufiks adalah afiks yang digunakan di bagian belakang kata. Sufiks dalam bahasa Indonesia terdiri atas 4 jenis, yaitu an, i, kan, nya. Konfiks adalah gabungan afiks yang berupa perfect awalan dan sufiks akhiran yang merupakan suatu afiks yang tidak terpisah-pisah. Artinya afiks itu muncul secara serempat pada morfem dasar dan bersama-sama membentuk satu makna gramatikal pada bentuk tersebut. Berikut konfiks dalam bahasa Indonesia. Per-an misalnya dalam kata perbaikan atau perkembangan. Pe-an misalnya dalam pendidikan dan pelatihan. Reduplikasi dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata seperti kata rumah-rumah, tetamu, bolak-balik, dan sebagainya. Sedangkan kata ulang adalah kata yang terjadi sebagai hasil dari reduplikasi. Yang pertama, dwilingga atau utuh, bentuk pengulangan atas seluruh bentuk dasar tanpa variasi fonem dan afiksasi disebut dengan dwilingga. Contoh, ayah menjadi ayah-ayah. 2. Dwipurwa atau sebagian,
ialah pengulangan atas sebagian dari bentuk dasar suatu kata. Dalam hal ini bentuk dasar hanya diulang sebagian saja. Contoh, pengulangan sebagian dengan kata dasar bentuk tunggal. Pohon menjadi pepohonan, bukan pohon-pohon. 2. Pengulangan sebagian dengan kata dasar bentuk kompleks. Berlari menjadi berlari-lari. Ketiga, pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan variasi fonem atau pengulangan dengan perubahan bunyi adalah pengulangan yang terjadi dengan cara mengulang bentuk dasar disertai dengan perubahan bunyi pada salah satu suku. Contoh, pengulangan dengan variasi vokal, mondar-mandir, warna-warni. Pengulangan dengan variasi konsumen, lauk pauk, sayur mayur, ramah tamah, kacau balau. 4. Pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan bukan merupakan dua proses berurutan, melainkan proses yang terjadi sekaligus antara pengulangan dan pembumbuhan, imbuhan atau afiksasi. Proses pengulangan tersebut terjadi bersama-sama dengan proses afiksasi dan bersama-sama pula mendukung satu fungsi. Contoh, orang-orangan. Kata dasar orang bukan dari orang plus an. Pengulangan semu. Bentuk pengulangan kata dasar yang merupakan bentuk linguistik. Ada beberapa bentuk yang tidak jelas makna bentuk dasarnya. Dengan demikian, bentuk ulang jenis ini tidak memiliki bentuk dasar sebagai bentuk linguistik. Bentuknya menyerupai tetapi tidak memenuhi syarat ciri-ciri kata ulang. Sebagian para ahli menyebut dengan kata ulang semu. Contohnya gara-gara atau gara, kunang-kunang atau kunang. 3. Perubahan intern. Perubahan intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verb. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Perubahan intern umumnya terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembentukan kata. Misalnya bahasa Inggris. 4. Sufleksi. Pembentukan kata secara sufleksi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja perubahan morfologis melalui sufleksi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Perubahan bentuk secara sufleksi kata tidak mempersoalkan kuantitas melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu yaitu kini dan lampau. 5. Pemajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Kata ini berbeda pula dengan frasa sehingga harus benar-benar diperhatikan. Ciri-ciri kata majemuk tidak bisa disisipkan. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipkan. Jadi untuk membedakannya dengan frasa, cobalah untuk membuat sisipan di antara dua kata dasar pembentukannya dan lihat seperti apa maknanya. Contoh, kacamata tidak bisa disisipkan menjadi kaca pada mata atau kaca dari mata, berarti ini adalah kata majemuk. Tidak dapat diperluas. Kata ini tidak dapat diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afik dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Contoh kata majemuk kereta api. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja menjadi kereta api atau kereta apian. Posisi tidak dapat ditukar. Ciri ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Artinya posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maknanya akan hilang atau berubah. Contoh kata majemuk angkat kaki bermakna pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi kaki angkat karena maknanya akan berubah atau menjadi tidak jelas. Tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kata makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati. Perbedaan kata majemuk dan frasa. Kalau kita ikuti konsep yang diajukan para tata bahasawan tradisional yang melihat kata ini sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna, maka bedanya dengan frasa adalah bahwa frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Apabila kita ikuti konsep bahwa salah satu atau kedua komponen kata majemuk berupa morfem dasar terikat, makanya bedanya dengan frasa adalah bahwa kedua komponen frasa selalu
terdiri dari bentuk bebas atau bentuk yang benar-benar berstatus kata. Macam-macam kata majemuk. Endosentris atributif. Kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentukannya. Selain itu, salah satu unsur itu bertindak sebagai inti, sedangkan yang lain sebagai pembatas. Endosentris koordinatif terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Contoh, pecah belah, tanah air, kaki tangan, dan sendratari. Eksosentris terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contoh, bawah sadar, luar biasa, luar negeri, apabila, manakala. Tata cara penulisan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung disebut kata majemuk senyawa. Contoh, kata majemuk senyawa: dukacita, sukacita, matahari, kacamata, sapu tangan, segitiga. Kata majemuk tidak senyawa: kereta api, buah tangan, rumah sakit, mata kaki, harga diri. Makna kata majemuk. Idiom. Ketika makna dari kata tersebut sama sekali baru sehingga tidak ada makna yang muncul dari salah satu kata dasar yang mengarah pada makna baru dari kata tersebut, artinya kata majemuk yang berupa idiom adalah kata bermakna baru dengan arti yang melenceng dari makna kata-kata dasar pembentukannya. Contoh, harga diri, matahari, mata batin, terang bulan. Semi idiom. Makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi, makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit mengubah artinya. Contoh, rumah sakit, rumah singgah, buku tulis, bulan sabit, buku catatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.